الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Maukah aku beritahukan kalian dengan para laki-laki kalian yang dalam surga? Maukah kalian saya beritahu para laki-laki yang masuk surga? Qulna, kami mengatakan, bala iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, an-nabiyyu nabi fil jannati, di surga. Semua nabi di surga. Was-siddiqu, dan orang yang mantap mancep imannya, fil jannati, di surga. Warrajulu, dan laki-laki, yazuru akhahu fi nahiyatil misr, yang dia mengziarahi saudaranya di pojok kota. La yazuruhu illa lillah, dia tidak mengziarahinya kecuali karena Allah, hanya semata-mata cari ridha Allah, bukan untuk bisnis, untuk apa. Ziarahnya hanya semata-mata karena agama. Fil jannati, laki-laki tersebut di surga. Saudara kita ini terbagi dua. Ada saudara yang masih hidup, saudara orang iman itu. Maka hadis ini mentarghib kita, menyemangati kita untuk mengziarahi saudara-saudara muslim kita murni karena agama. Kemudian yang kedua, saudara kita yang telah wafat. Kita sholatkan jenazah, kita kalau lewat di kuburnya, kita mendoakan salam untuk mereka, mendoakan biar mereka disayangi dan diselamatkan oleh Allah, diberi kebaikan, keberkahan oleh Allah. Nah sekarang kalau kita mengziarahi kubur saudara kita itu, bagian dari yang dapatkan ini apa tidak? Tentu saudara kita juga. Yang mana fatwanya para ulama, mengziarahi kubur itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari amalan yang dapat pahala. Maka harapannya orang yang ziarah saudara muslimnya yang masih hidup atau yang telah wafat di kuburnya, itu pun masuk di dalam janji Nabi ini. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sore kalau beliau di Madinah, selepas salat asar, beliau mengajak sahabat yang ada untuk ziarah teman-temannya yang telah wafat di Baqi. Mengziarahi saudara-saudara muslim yang telah wafat. Yang mana dalam setiap amalan agama itu ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan oleh amalan yang lain. Dalam sholat ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan dalam sedekah. Dalam sedekah ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan di dalam puasa. Puasa ada kekhususan yang tidak ada yang bisa diwakilkan dalam haji. Begitu juga ziarah kubur itu ada kekhususan yang di Masjid Nabawi pun tidak bisa didapatkan. Maka beliau ngajak orang-orang dari masjid itu, para sahabat, untuk keluar dari masjid ke Baqi, berapa ratus meter dari Masjid Nabawi, untuk ziarah kubur setiap lepas asar. La ilaha illallah.
zuru al-qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah au kama jaa fil hadits. Ziarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian tak beritahu dengan para wanita-wanita kalian yang ada di surga? Siapa wanita yang di surga itu siapa aja? Qulna, kami mengatakan bala iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu wadudin, setiap wanita yang romantis pada suaminya. Jadi kalau orang itu punya suami, di antara sikap yang perlu dia usahakan adalah romantis. Wadud romantis. Romantis itu gitu. Perhatian, senyum, siap melayani setiap saat. Usaha begitu itu walaupun kenyataannya nggak bisa setiap saat sih, tapi itu wadud. Bukan istri yang frigid, yang nggak semangat, lari-lari ketika suaminya perlu, malah minggat dari rumah, itu ahli-ahli neraka itu. Walut yang dia banyak anaknya. Biasanya begitu itu. Kalau romantis nanti akhirnya jadi banyak anaknya. Karena itu menyebabkan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Suaminya semangat, istrinya semangat. Dan setiap harganya anak satu yang beriman adalah jadi raja besar di surga. Kerajaannya paling kecil 10 kali lipat dunia. Kullu wadudin walud. Maka orang-orang yang biasanya lambat punya anak atau enggak punya anak, biasanya memang bentuknya itu bentuk yang dingin seperti freezer. Nah, ini bentuk-bentuk begitu itu akhirnya ya nampak kurang bersyukur, hormonnya kesuburan jadi terganggu, akhirnya jadi mandul. Akhirnya hidup sekali. Kalau ada kekurangan tentu saja, kalau disengaja akhirnya jadi nggak ada yang meneruskan perjuangannya, jadi seperti apa ya? Ya nggak ada terusannya itu kan jadi nggak enak kan ya. Jadi hidupnya pernah hidup terus nggak ada keturunan yang meneruskan. Idza ughdibat, kalau dia dimarahkan. Ini sikapnya wanita. Memang ini target untuk wanita, target untuk laki-laki beda lagi. Zahirnya itu walaupun dia nggak salah, au usia ilaiha, atau dibuat buruk kepadanya, au ughdiba zaujuha, atau suaminya dimarahkan dengan sebab dia, suaminya marah dengan sebab dia. Qalat, maka wanita ahli surga tadi mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Ini tanganku di dalam tanganmu. Maksudnya saya terserah pada Tuhan pokoknya. Sudah diri saya tak serahkan, mau diapain juga siap aja. Nah, ini laki-laki kalau digitukan, wah akhirnya sayang, uangnya semuanya diberikan pada istrinya. La aqtahilu bi ghumdin, aku tidak akan bercelak dengan tidur. Saya pokoknya enggak mau tidur hatta tardho, sehingga Tuhan ridho padaku. Ini wanita salehah begitu itu. Ini nanti suaminya kegeeran Pak, jadi wah gede hati. Oh, kamu belum tahu rahasianya laki-laki. Laki-laki kamu khidmati, Masya Allah. Semua hartanya diberikan pada kamu. Beneran, kalau punya loh. Kan ada juga laki-laki yang punyanya gombal trok sih.
Ini sekedar masukan bahwa wanita itu tambah baik akhlaknya pada suami, itu malah yang terjadi nanti ridhonya Allah, tentu saja itu yang paling gede. Yang kedua, suaminya pun jadi takluk pada dia. Beneran itu. Rawahu Tabarani wa isnahu tajid insyaallah wa lahu syawahid, dan hadis tersebut banyak penguatnya. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'at umra'atun, telah datang kepada beliau seorang wanita. Faqalat, maka wanita tadi mengatakan, ini sesungguhnya saya Rasulun nisa ilaika, adalah utusannya para wanita kepada Tuhan. Ilaika, kepada Tuhan. Wa ma minhunna imra'atun 'alimat aw lam ta'lam, dan tidak ada di kalangan wanita seorang wanita pun yang tahu kedatanganku ini atau enggak tahu. Illa wahya tahwa makhraji ilaika, kecuali dia mesti pengen keluarku menuju sowan kepada jenengan. Saya ini utusannya para wanita kepada Tuhan. Semuanya yang tahu atau enggak tahu mesti seneng saya sowan pada panjenengan ini untuk perihal yang jadi keprihatinannya wanita-wanita solehah Madinah. Ini keprihatinannya wanita-wanita Madinah waktu itu. Apa ini? Coba, para santri putih sudah pernah prihatin begini ini begitu. Nah, yang diprihatinkan bukan urusan harta, urusan surga, urusan pahala, bukan urusan bedak harganya berapa, bukan. Allah Rabbur Rijali wan Nisa'i wa ilahuhun. Allah adalah Tuhannya para laki-laki dan wanita. Wa ilahun, dan juga Tuhan mereka. Atau Rabb itu yang menciptakan para laki-laki dan wanita, dan Tuhan mereka. Wa anta, dan sedangkan kau Rasulullah adalah utusannya Allah. Ilar rijali, kepada para laki-laki, wan nisa'i, dan kepada para wanita. Kataballahul jihad 'ala rijal, Allah telah mewajibkan jihad, perjuangan atas para laki-laki. Fa in asabu asrau, kalau mereka asabu, mereka mendapatkan kemenangan, asrau, maka mereka menjadi orang-orang yang banyak hartanya. Wa in istushhidu, dan kalau mereka syahid dalam perjuangan, kanu, adalahnya mereka ahya'an, adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, mereka dijamin rezekinya oleh Tuhannya. Fama ya'dad dzalika min a'malihi min at-tha'ah, maka apakah yang bisa menyamai itu dari amalan-amalannya para laki-laki, min at-tha'ati, berupa ketaatan. Itu laki-laki jihad, Masya Allah, kalau menang dapat harta, kalau kalah syahid, dijamin rezekinya oleh Allah. Yang saya tanyakan, amalan laki-laki ketaatan tadi yang bisa menyamai itu apa untuk kami kerjakan para wanita? Kami pengen punya pahala yang begitu besar seperti pahalanya laki-laki yang sedang berjuang fisabilillah. Yang mana kalah juga untung, menang juga untung. Ternyata jihadnya wanita ini berbeda. Nabi bersabda, ta'atu azwajihinna, mentaati suami-suaminya para wanita. Wal ma'rifatu bihuquqihim, dan mengakui hak-haknya para suami. Itulah amalan yang membandingi jihadnya para laki-laki. Tentu saja dalam urusan yang diridhai Allah. Mentaati suami dan mengakui haknya suami. Wa qalilum minkunna may yaf'aluh, dan sedikit banget dari kalian, kalau didahulukan, ini sedikit banget maksudnya. Dan sedikit banget dari kalian para wanita yang mengerjakan hal tersebut. Jarang wanita yang mau taat pada suaminya dengan baik, dan jarang yang mengakui hak-haknya suaminya, sing eneng ngeyel. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, saya ini punya istri ngeyel, bagaimana?" "Syukurlah kepada Allah." Loh, punya istri kurang taat kok syukur, kenapa?
Karena kita ini kan juga kurang sempurna menunaikan haknya pada istri. Tambah istri itu solihah, nanti hisab kita tambah berat. Maka kalau istri ngeyel-ngeyel, ngengkel-ngengkel itu ngurangi hisabnya laki-laki yang memang kurang menunaikan haknya istrinya. Kita ini sudah banyak kurang, istrinya kurang, nggak boleh, nanti hisab kita jadi banyak, kata beliau. Kok bisa? Iya, itu firman Allah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh para suaminya sebagaimana wanita punya hak yang wajib mereka tunaikan kepada suaminya. Di ala itu kewajibannya para wanita, walahunna kewajibannya para laki-laki. Zakarahu fi hadits, Imam Tabarani telah meriwayatkan dalam sebuah hadis, warahu Bazzar mukhtasara qala, rawi yang dalam riwayatnya Bazzar mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, telah datang imra'atun, seorang wanita, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tidak mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wafidatun nisa ilaik, sesungguhnya aku adalah utusannya para wanita kepada Tuhan. Hadal jihadu kataballahu 'ala rijal, ini jihad, ini perjuangan, Allah telah mewajibkannya kepada para laki-laki. Fa in usibu, maka kalau mereka dimenangkan, ujiru, maka mereka diberi keuntungan. Itu diantara artinya usibu. Ada juga yang artikan lain, wa in usibu, maka kalau mereka dilukai, ujiru, maka mereka diberi pahala. Biar sesuai dengan hadis yang di atas, asoba di sini maksudnya asobu al-ghanimah, asro. Wa in qutilu, dan kalau mereka dibunuh, kanu adalah adanya mereka ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi mereka, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Yurzaqun biar artinya lebih sesuai dengan bahasa kita, yurzaqun dijamin rezekinya oleh Allah. Wa nahnu, dan kami, ma'syaran nisa, aku memaksudkan para wanita, naqumu alaihim, kami ngurusi alaihim para laki-laki. Laki-laki jihad lagi itu, tapi kami ini yang ngurusi mereka kan. Fama lana min dzalik, maka apa yang akan kita dapatkan min dzalika, dari ngurusi para laki-laki itu. Diurusi rumahnya, diurusi dirinya. Wes diurusi, laki-laki itu banyak diurus wanita lah. Qala Nabi, qala rawi mengatakan, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abli, sampaikan olehmu, man laqiti, kepada orang yang kamu temui minan nisa, dari kalangan wanita, sampaikan, anna ta'ata zauji, bahwasanya mentaati suami, wa i'tirafan bihaqqihi, dan mengakui haknya suami, ya'didu dzalika, membandingi itu perjuangannya para laki-laki fi sabilillah. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu, dan sedikit banget dari kalian para wanita yang mengerjakannya. Wa an Husain bin Ihsan anna amatan lahu, bahwasanya bibi beliau, ata telah datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala laha, maka Nabi bersabda kepada bibinya Husain, azatu zaujin anti, apakah kamu wanita yang punya suami? Qalat, maka bibi itu mengatakan, na'am nggih. Qal, Nabi bersabda, fa aina anti minhu, maka di mana posisimu, minhu, dari suamimu, bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Qalat, bibinya mengatakan, ma'aluhu, aku tidak pernah mengurangi haknya suami. Ma'aluhu, aku tidak pernah mengurangi haknya suami. Illa ma'ajasu anhu, kecuali hak yang aku tidak mampu menunaikannya.
Qala Nabi bersabda, fa kaifa antilahu, maka bagaimana sikapmu kepada suamimu? Fa innahu, maka sungguhnya suamimu, jannatuki wa naruki, adalah surgamu dan nerakamu. Kalau kamu rawat hak-haknya, tunaikan yang perlu tunaikan, maka kamu adalah ngerawat surgamu. Kalau kamu biarkan, maka kamu enggak ngerawat surgamu, malah masuk neraka. Maksudnya gitu itu. Fa kaifa antilahu, maka bagaimana sikap kamu kepadanya, itu untung atau ruginya kembali kepada kamu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Rawa Ahmad wa An-Nasai bi sanadin sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad. Qauluha, perkataannya rawi sahabiyah ma'aluhu matil hamzah wa ma'nahu ma uqassiru. Aku tidak pernah mengurangi fi syai'in min haqqihi, dalam sesuatu pun dari haknya suami, illa fi ma'ajazu anhu, kecuali dalam hak yang aku tidak mampu menunaikannya. Wa an Musawidin al-Humairi an ummi Salamah radhiyallahu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin. Mana saja wanita yang mati sementara suaminya ridha anha kepadanya, dakhalatul jannah, maka wanita itu masuk surga. Masya Allah, enak kan jadi wanita itu, sudah meridhokan suami, sudah masuk surga. Nah, kebaliannya bisa merusak surganya. Mati dalam kondisi suaminya enggak ridho, ya surganya rusak, masuk neraka kalau enggak dimaafkan oleh Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada